Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar teman-teman? Sehat semua? Puji Tuhan sehat, Bu. Puji Tuhan sehat, Bu. Ya, baik teman-teman. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita hari ini. Sebelum memulai perkuliahan, kita buka dulu dengan doa. Mari silahkan Linda L untuk membuka perkuliahan dengan berdoa. Baik, Bu. Terima kasih. Mari Ibu Nia dan teman-teman, kita siapkan hati untuk berdoa. Doakan saya pimpin secara Katolik, teman yang berkepercayaan lain boleh menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat pagi ya Tuhan, kembali kami menghadap kepadamu bersama dengan rasa syukur kami karena boleh kami bertemu, bertatap dalam Zoom secara virtual ini. Bapa, kiranya kehendak-Mu memberkati kami, upaya kami baik sebelum-sebelumnya juga sampai pada hari ini. Bapa, semoga apa yang kami pelajari, apa yang kami dapat hari ini dapat berguna bagi sesama kami, juga murid-murid kami nantinya. Doa ini Bapa kami serahkan kepadamu melalui pengantaraan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra. Amin. Terima kasih, El. Sama-sama, Bu. Baik, teman-teman. Kita akan lanjutkan materi kita mengenai koperasi sebagai alat kebijakan pemerintah yang baru bergabung. Silahkan menuliskan NIM-nya di chatroom. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman? Ya, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, baik. Teman-teman semalam sudah mempelajari ya, sebelum perkuliahan sudah mempelajari terkait dengan koperasi sebagai alat kebijakan pemerintah dalam filosof Ki Hajar Dewantara. Nah, kita nanti akan mendiskusikan hal ini. Untuk mengawali perkuliahan hari ini, karena teman-teman sudah belajar sebelumnya, apakah terlihat teman-teman untuk mentimeternya? Terlihat, Bu. Oke, baik teman-teman. Silahkan teman-teman menuliskan satu kata atau satu istilah ya, bisa terdiri dari 2 kata atau 3 kata, tapi jangan kalimat. Satu kata yang berkaitan dengan kebijakan koperasi Indonesia. Satu kata saja cukup. Silahkan teman-teman ke Mentimeter lalu menggunakan kode 4804881. Oh maaf, ini yang nulis bingung ini siapa ya? Maksudnya bukan satu kata yang berkaitan dengan kebijakan koperasi, kok bingung maksudnya bagaimana? Apakah bisa dihapus? Atau sebentar ya teman-teman, saya hapus dulu. Jangan menulis bingung, saya tidak menanyakan perasaan teman-teman, tapi silahkan menuliskan satu kata yang berkaitan dengan kebijakan koperasi sebagai kebijakan pemerintah dalam kerangka Ki Hajar Dewantara. Satu kata, ya bebaskan di situ, atau bisa juga kalian, tadi saya mengatakan misalnya itu 2 kata atau 3 kata ya bisa. Atau satu istilah ya istilahnya. Satu istilah atau satu kata terkait dengan
ini materi koperasi sebagai alat kebijakan pemerintah. Sebentar ya, saya ulangi. Saya edit dulu. Apakah sudah jelas perintah saya tadi, teman-teman? Menuliskan satu kata atau satu istilah yang berkaitan dengan yang saya tanyakan di slide. Apakah sudah jelas yang saya tanyakan? Sudah, Bu. Ya, maka tidak dalam arti nanti menulis bingung, paham. Itu bukan ya, bukan itu yang saya tanyakan ya, teman-teman. Oke, kita ulangi lagi. Nah, misalnya ada asas kekeluargaan, tapi yang khas dari Ki Hajar Dewantara itu apa gitu ya? Silahkan dituliskan. Oke. Oke, baik. Ada 12 ya. 13 yang sudah berpartisipasi ya, teman-teman. Oh, nambah lagi. Saya beri waktu sedikit lagi, 1 menit lagi. Silahkan bagi yang akan mau menambahkan.
Oke, sudah ya teman-teman. Baik teman-teman, pada dasarnya bahwa kalau kita bicara tentang Ki Hajar Dewantara, kita mengenal 3 ya teman-teman, yaitu apa? Ing Ngarsa Sung Tulodo, kemudian Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Nah, itu juga sama untuk kebijakan koperasi dalam filosofi Ki Hajar Dewantara juga tidak terlepas dari kerangka tersebut. Terima kasih ya atas partisipasinya teman-teman dalam Mentimeter tadi. Kita akan lanjutkan ke PPT. Apakah PPT saya sudah terlihat teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Belum, Bu. Sudah, Bu. Bagi yang belum mungkin masih proses ya. Kalau sekarang apakah sudah terlihat semua? Sudah bisa melihat? Terlihat, Bu. Terlihat. Sudah, Bu. Oke, baik teman-teman. Ini melanjutkan materi yang minggu lalu. Koperasi sebagai alat kebijakan pemerintah dalam Ki Hajar Dewantara. Ada strategi pengembangan koperasi di Indonesia dan posisi koperasi dalam hubungannya dengan pelaku ekonomi lainnya, teman-teman. Dan bahkan kita sering mendengar ya bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah terkait koperasi ini kan tidak terlepas dari pelaku ekonomi lainnya. Yang paling erat apa, teman-teman? Selalu bersama kebijakannya pemerintah terkait koperasi itu juga menyangkut pelaku ekonomi tersebut. Apa yang paling erat, teman-teman? UMKM. Iya, betul sekali ya, Romo. UMKM, teman-teman. Maka kadang kita sering mendengar bahwa dua pelaku ekonomi tersebut selalu melekat ya dalam semua kebijakan. Misalnya kita kenal UMKMK, berarti kebijakan pemerintah terkait UMKM dan koperasi. Strategi pengembangan koperasi di Indonesia. Teman-teman, menurut Ki Hajar Dewantara, tadi ada 3 ya teman-teman, ini saya ambil dari bukunya Kertasaputra. Yang pertama adalah Ing Ngarsa Sung Tulodo. Yang kedua apa teman-teman? Ing Madya Mangunkarsa. Ing Madya Mangunkarsa. Yang ketiga Tutwuri Handayani. Ing Ngarsa Sung Tulodo itu bahasa Indonesianya Ing Ngarsa itu di depan ya. Sung Tulodo itu memberi contoh. Berarti di depan memberi contoh. Artinya apa? Pemerintah harus memberi contoh atau teladan yang baik. Implementasi Ing Ngarsa Sung Tulodo dalam koperasi yang dilakukan pemerintah adalah pemerintah menjadi pelindung, memberikan perlindungan terhadap koperasi, kemudian penasehat dan pengawas. Ada yang mengurusi khusus ya terkait dengan koperasi. Kemudian yang kedua, Ing Madya Mangunkarsa. Ing Madya, Ing itu Indonesianya di, Madya itu tengah, Mangun itu membangun, Karsa itu kemauan. Jadi di tengah-tengah membangun kemauan. Artinya pemerintah harus ikut membangun semangat, memberikan dorongan dan memberikan inisiatif-inisiatif yang baik. Contohnya, pemerintah memberikan bimbingan dan penyuluhan. Kemudian, yang ketiga, Tutwuri Handayani. Tadi di depan, di tengah, kemudian Tutwuri tut itu mengikuti, wuri itu belakang. Mengikuti dari belakang. Jadi di belakang memberi kekuatan. Artinya apa?
meskipun berada di belakang, pemerintah itu harus memberikan kekuatan serta petunjuk mana yang benar dan mana yang salah. Misalnya, contoh implementasinya dalam bentuk pemberian fasilitas. Kita sering mendengar ya, ada pemerintah itu memberikan subsidi-subsidi, kemudian sarana atau jasa, kemudian memberikan keistimewaan baik berupa keringanan ataupun kekuatan dalam lalu lintas hukum. Kemudian, kebijaksanaan yang tersendiri tentang perkreditan termasuk syarat-syarat kredit yang mudah dan ringan untuk memajukan usaha-usaha koperasi, fasilitas di bidang produksi, distribusi, dan sebagainya. Kalau di UMKM kita juga mendengar kebijakan kredit usaha rakyat ya dengan bunga yang lebih rendah dan syarat yang lebih mudah. Di koperasi juga pemerintah memberikan kredit dengan bunga khusus dan syaratnya juga mudah. Kemudian yang kedua, perlindungan ya teman-teman. Tadi di depan, pemerintah juga menjadi pelindung. Kemudian di belakang, memberikan perlindungan. Dalam hal apa memberikan perlindungan dan contohnya apa? Contohnya adalah pemerintah itu memberikan perlindungan, pengamanan, dan keselamatan kepentingan koperasi, dan ini tertuang dalam undang-undang teman-teman. Jadi ada undang-undang khusus perkoperasian, yaitu Undang-Undang nomor 25 tahun 92. Ini pernah direvisi nomor 12 tahun 2012. Kemudian kembali lagi ya, kita kembali lagi ke undang-undang yang lama. Selanjutnya adalah pemerintah dengan program pembangunan koperasi. Nah, usaha ini bertujuan untuk menyediakan dana teman-teman bagi lembaga jaminan kredit koperasi guna meningkatkan kemampuan permodalan koperasi melalui kredit-kredit yang diterimanya dari bank atas jaminan lembaga tersebut. Dan ada juga batas tertentu, misalnya berapa ratus juta yang itu dilindungi atau dijamin oleh lembaga ya. Kemudian yang kedua, bimbingan dan penyuluhan usaha koperasi. Ini bertujuan untuk mengintensifkan usaha pembinaan koperasi dalam rangka untuk meningkatkan produksi dan pemasaran hasil produksi. Selain itu, bimbingan dan penyuluhan usaha koperasi ini juga untuk mewujudkan apa? Koperasi yang sehat. Kesehatan keuangan koperasi itu tidak bisa dianalisis teman-teman. Kita bisa menganalisis, kita kenal ya dengan Camel, Pearls gitu. Nah, kesehatan keuangan koperasi itu bisa kita analisis dengan analisis Pearls. Dan ini biasanya nanti setelah dianalisis, indikator-indikatornya lalu disimpulkan. Berapa persen yang sudah memenuhi kriteria sehat, berapa persen yang tidak sehat atau harus diperbaiki. Selanjutnya pendidikan dan pelatihan, teman-teman. Dalam jangka panjang, sudah selayaknya dilaksanakan dan dibiayai oleh koperasi sendiri untuk pendidikan koperasi dalam jangka panjang. Pendidikan koperasi ini tidak hanya pendidikan bagi anggota yang minggu lalu kita bahas bahwa anggota itu harus mengikuti pendidikan dasar, tapi juga pendidikan untuk SDM koperasi, khususnya untuk manajemen, baik pengurus maupun manajemen koperasi yang meliputi bisa manajer dan juga para pegawai atau karyawan koperasi. Kemudian yang D, peningkatan penelitian atau survei koperasi. Ini koperasi biasanya ada litbang ya teman-teman di perusahaan atau panitia. Tapi di koperasi ini juga ada. Litbang juga dibutuhkan untuk penelitian ya dan pengembangan. Tujuannya apa? Pembangunan koperasi sangat diperlukan terutama untuk mengidentifikasi masalah, mengadakan eksplorasi dan pengajian berupa pilot project untuk pembangunan koperasi. Ini bisa dilakukan koperasi itu secara mandiri, jadi misalnya koperasi A mengadakan litbang, survei, penelitian, juga bisa dilakukan dalam skala nasional, misalnya
Kementerian UMKMK mengadakan survei atau penelitian tentang koperasi. Kemudian yang selanjutnya perkembangan organisasi dan tata laksana koperasi. Ini sistem manajemen dan organisasi koperasi dikembangkan ke arah sistem manajemen yang di satu pihak dapat melakukan fungsi ekonomi perusahaan secara efektif dan di lain pihak dapat juga merangsang partisipasi anggota dalam memenuhi koperasi sebagai organisasi sosial. Kalau fungsi ekonomi berarti koperasi itu memang harus ada laba ya, atau ada pemasukan laba atau keuntungan, terutama koperasi produksi atau konsumsi ya teman-teman. Kalau koperasi simpan pinjam berarti keuntungannya dari jasa. Memang wajar ya teman-teman, koperasi harus tetap mendapatkan keuntungan. Tetapi keuntungan itu bukan untuk milik pengurus koperasi, ini bedanya dengan perusahaan ya, bukan untuk pemilik koperasi, bukan untuk manajemen, tapi keuntungan koperasi itu nanti akan dibagikan kembali ke anggota untuk kesejahteraan anggota. Yang terkait dengan profit itu tadi menjalankan fungsi ekonomi, dan terkait dengan kesejahteraan bersama, kesejahteraan anggota itu terkait dengan organisasi sosial. Tujuan peranan koperasi, tujuan peranan pemerintah dalam koperasi. Maaf teman-teman, ini kurang stabil, saya matikan sebentar. Yang pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan juga kemakmuran kehidupan rakyat secara langsung, sekaligus nanti kemakmuran kehidupan rakyat secara lebih luas. Kemudian yang kedua, mempertebal kepercayaan pada diri sendiri. Kemudian mendidik para anggota agar hidup tertib dan penuh disiplin. Sudah kita bahas ya teman-teman, kalau di koperasi, kalau kita menjadi anggota, kita tuh setiap bulan tuh rajin dan disiplin untuk membayar baik itu simpanan wajib maupun simpanan sukarela. Simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela. Kemudian bekerja dengan efisien dan hemat, lalu mendidik para anggota atau rakyat ke arah kedewasaan. Nah ini nanti harapannya anggota koperasi itu bisa bijaksana teman-teman. Kalau mereka misalnya koperasi simpan pinjam ikut menjadi anggota koperasi simpan pinjam, mereka diharapkan bijaksana dalam melakukan atau mengambil pinjaman. Kalau pinjaman ya berarti disesuaikan atau ditakar sesuai dengan kemampuan bayar mereka tiap bulannya. Kemudian strategi pembangunan koperasi, yang pertama menyelenggarakan pendidikan, kursus, latihan keterampilan dan penataran bagi pihak yang terkait dengan gerakan koperasi, melanjutkan pengelolaan serta peningkatan jumlah dan mutu jurusan manajemen koperasi pada sekolah menengah atas. Pada saat ini termasuk dalam koperasi ini termasuk dalam materi baik itu sekolah menengah atas maupun kejuruan teman-teman, dan juga perguruan tinggi yang jurusannya itu sangat dekat dengan perkoperasian, misalnya prodi kita. Kemudian memberikan mata pelajaran ekonomi koperasi pada sekolah menengah atas. Jadi saya ingin bertanya, ketika SMA dulu apakah teman-teman dikenalkan dengan koperasi? Halo? Halo Bu, di tempat saya suara Ibu Putus-putus. Putus-putus. putus-putus Bu. terus kadang Iya, cepat Bu. Bu. Oh iya, baik. Jadi ketika SMA, apakah teman-teman mendapat materi koperasi?
Tidak, Bu. Oh, tidak. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada ya? Menyinggung tentang koperasi, pengertiannya, atau apa gitu? Sama sekali nggak ada, Bu. Oke. Yang SMK? Juga tidak, Bu. SMK, maksud saya SMK bukan STM. SMK yang apa ya, yang banyak, misalnya SMK Sanjaya Pakem gitu, bukan yang SMK teknik. Apakah juga tidak disinggung tentang koperasi? Sempat ada, Bu, untuk penghitungannya aja, tapi nggak secara detail. Oh iya, berarti kan tetap ada ya pengenalan tentang koperasi, bahkan di SMK-SMK yang jurusannya lekat dengan ekonomi atau IPS, itu mereka juga praktek koperasi. Saya juga melihat ketika beberapa kali ke Sanjaya Pakem, misalnya sekolahnya L tadi, di sana ada koperasi dan ada juga siswa yang terlibat di sana walaupun terlibatnya sebagai partisipan ya, itu yang masih didampingi oleh guru atau mungkin petugas yang lain. Jadi ada praktek koperasinya juga di sana. Selanjutnya, jenis-jenis bantuan terhadap koperasi. Yang pertama, segi legislatif, maaf ya, ini berarti kembali lagi ke Undang-Undang Nomor 25 ya, teman-teman. Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 92 isinya tentang ketentuan untuk dijadikan pedoman dan kendali bagi pertumbuhan perkembangan koperasi. Dari segi edukatif, bimbingan dan pengawasan. Bimbingan dimaksudkan agar dalam jangka pendek dikatakan jalan bagi pertumbuhan koperasi dengan jalan menggiatkan penyuluhan dan pemberian petunjuk mengenai pembentukan koperasi yang sehat. Kemudian, segi moral itu diterangkan tentang kewajiban-kewajiban pemerintah yang bersifat mendorong, memberi fasilitas serta keringanan, memberi subsidi. Bahkan kalau dalam masa pandemik ini, beberapa koperasi yang kesulitan dalam likuiditasnya itu juga dibantu oleh pemerintah. Kemudian dari segi perkreditan, itu terkait dengan finansial atau keuangan koperasi dengan syarat yang lebih ringan, mudah untuk mendapatkan kredit, juga berbagai sarana, misalnya peralatan atau mungkin penyubur tanah, kemudian bagaimana terkait dengan ternak mereka itu kalau produksi, kemudian bisa juga untuk pemasarannya bagaimana terkait dengan kendaraan atau angkutannya, atau saluran distribusi pemasarannya. Ada beberapa langkah yang ditempuh pemerintah untuk koperasi. Yang pertama, tumbuh dengan baik dalam iklim yang sesuai bagi perkembangannya. Kemudian, koperasi dapat bertambah sehat.
Yang selanjutnya, ini beberapa kebijaksanaan pemerintah terhadap koperasi di Indonesia. Yang pertama, koperasi pertanian dan pangan. Meningkatkan pembinaan dari segi manajemen, organisasi, maupun pemasarannya. Yang kedua, memberikan bantuan fasilitas alat pertanian. Ini khususnya untuk KUD atau koperasi unit desa. Yang kedua, koperasi perikanan, misalnya dalam keterampilan segi pemasaran lewat pelatihan pendidikan, lalu pengadaan alat dan penghapusan peran tengkulak. Pada koperasi peternakan, kebijakan itu bisa dalam arti pembinaan untuk pemeliharaan ternak, bagaimana mengatasi penyakit, cara pemasarannya bagaimana. Kemudian ini terkait koperasi pedagang kecil. Membantu dalam jaminan untuk memperoleh kredit kecil, kemudian membantu penyediaan tempat usaha yang layak. Pemerintah dalam program pembangunan koperasi, ada beberapa poin di situ ya teman-teman. Peningkatan pembangunan modal, bimbingan dan penyuluhan, perkembangan organisasi dan tata laksana, pendidikan dan latihan, dan peningkatan penelitian. Nah, ini juga sejalan dengan kerangka filosof dari Ki Hajar Dewantara yang tadi di depan sudah kita bahas. Nah, dalam pembubaran koperasi, pemerintah ini juga memiliki peranan, teman-teman. Beberapa peranan pemerintah dalam pembubaran koperasi. Koperasi itu dapat dibubarkan oleh pemerintah jika yang pertama, koperasi sudah tidak memenuhi ketentuan undang-undang. Misalnya, berlarut-larut tidak memiliki pengurus, badan pemeriksa, dan mengadakan rapat anggota tahunan. Kemudian, kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Lalu koperasi sudah tidak diharapkan lagi berjalan terus dengan baik. Beberapa koperasi yang ditutup untuk beberapa tahun ini juga terkait dengan investasi bodong ya teman-teman, yang berkedok koperasi. Jadi banyak anggota yang dimintai uang dalam jumlah tertentu dan banyak, atau atas inisiatif calon anggota itu ingin menginvestasikan uangnya di koperasi itu dengan iming-iming bahwa koperasi tersebut akan memberikan bunga 20% atau 40% tiap bulannya. Awal-awal ya lancar, bulan pertama, bulan kedua, pembayaran bunga lancar, tapi bulan berikutnya kok tidak lancar gitu ya. Bahkan ditunggu sampai 6 bulan sudah tidak diberi bunga lagi, sehingga banyak anggota koperasi itu melaporkan ke pihak berwajib. Kita masih ingat kasus misalnya Koperasi Pandawa ya teman-teman. Nanti bagi yang belum mengikuti kasus Pandawa, nanti bisa search di internet, misalnya kasus investasi bodong. Di situ ada Koperasi Pandawa dan ada beberapa contoh koperasi lain. Bagaimana langkah-langkah pembubarannya? Dilakukan penelitian dulu, teman-teman. Jadi tidak langsung ada laporan kemudian diputuskan ditutup, tidak. Setelah ada laporan atau ada indikasi bahwa koperasi itu tidak sehat atau tidak bisa berjalan lagi, dilakukan penelitian untuk mengumpulkan bukti-bukti kuat yang bersangkutan benar-benar telah melanggar ketentuan di dalam undang-undang dan peraturan lain. Lalu, dilakukan pencatatan tentang kekayaan tersebut, daftar anggota koperasi pengurus yang mungkin perlu dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian,
atas dasar tadi penelitian, baik itu penelusuran bukti atau daftar kekayaan dan anggota, pejabat berwenang itu membubarkan koperasi dengan mengirimkan surat pembubaran kepada koperasi yang bersangkutan. Pada saat yang bersamaan, dengan pengiriman surat pemberitahuan pembubaran, dikirimkan pula usul pembubaran kepada pejabat yang berwenang. Lanjut poin B, posisi koperasi dalam hubungannya dengan pelaku ekonomi lainnya. Ada 3 pelaku ekonomi ya teman-teman dalam tata perekonomian di Indonesia, yaitu BUMN, perusahaan milik negara, BUMN, BUMS, perusahaan swasta, dan koperasi. Ada 3, BUMN, BUMS, dan koperasi. Dalam penjelasan di Undang-Undang Dasar, koperasi adalah bangunan perusahaan yang sesuai dengan perekonomian bangsa yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kemudian teman-teman, koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha dalam rangka membangun perekonomian rakyat berdasar atas asas kekeluargaan. Maka kehadiran koperasi di lingkungan masyarakat memiliki peranan penting. Yang pertama, sebagai lembaga ekonomi. Tadi kan dalam pelaku ekonomi ada 3, BUMN, BUMS, dan koperasi. Nah, koperasi sebagai lembaga ekonomi. Yang kedua, sarana pendidikan. Bagaimana koperasi mengajarkan mengedukasi kepada para anggotanya untuk misalnya memanage finansial dengan lebih baik. Kemudian sarana pendidikan misalnya ketika koperasi memberikan penyuluhan-penyuluhan atau memberikan kegiatan untuk anggotanya. Misalnya koperasi mengadakan penyuluhan atau workshop tentang atau pelatihan tentang bagaimana memasarkan produk bagi UMKM, anggota koperasi yang menjalankan UMKM misalnya. Bagaimana supaya produksi yang dihasilkan oleh para anggota koperasi bisa lebih optimal. Kemudian sarana demokrasi. Kebijakan yang diputuskan koperasi sebagai poljak atau pola kebijakan dalam 1 tahun ke depan itu asasnya demokrasi, teman-teman. Jadi di RAT, rapat anggota tahunan, kemudian poljak-poljak atau pola kebijakan itu disusun dan diputuskan bersama. Di situ semua anggota koperasi memiliki hak suara untuk memberikan masukan atau berpendapat tentang pola kebijakan koperasi yang akan menjadi poljak selama 1 tahun ke depan. Misalnya saat ini RAT, maka kalau poljak saat ini berarti akan berlaku sampai Desember tahun depan dan harus diikuti oleh semua anggota koperasi. Harus ditaati. Dan segala sesuatu yang diputuskan di koperasi itu yang pilihan mengambil voting itu adalah pilihan terakhir. Kalau bisa itu musyawarah mufakat, teman-teman, yang diusahakan. Yang diupayakan adalah tetap musyawarah mufakat, bukan voting. Kemudian, koperasi sebagai sarana pengimbang. Nah, karena tadi 3 pelaku ekonomi adalah BUMN, BUMS, dan koperasi, koperasi ini sebagai pengimbang dan juga pengimbang antara masyarakat yang status sosial tinggi dan masyarakat yang status sosialnya menengah ke bawah. Koperasi ini kan ditujukan bagi atau untuk membantu mereka yang khususnya ekonomi ke bawah. Kalau yang
masyarakat ekonomi ke atas, mereka bisa memilih bank atau yang lainnya yang sekiranya bisa lebih menguntungkan mereka. Gitu. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ini ya, hubungan ketiga pelaku ekonomi itu memiliki tanggung jawab yang sama terhadap terwujudnya trilogi pembangunan. Nanti kalau teman-teman mau melihat isi trilogi pembangunan itu apa, teman-teman bisa search di internet. Karena kita tidak sedang membahas tentang trilogi ya, kita fokusnya ke perkoperasian, maka kalau ingin melihat atau mengetahui lebih jauh tentang trilogi pembangunan, itu bisa, apa sih isinya trilogi pembangunan, search di internet ada. Kemudian, saling memperkuat dalam bidang finansial sehingga menjadi setara. Dan hubungan koperasi dengan BUMN dan BUMS itu sebagai mitra usaha, teman-teman. Oke, ini saya ambil dari beberapa sumber, khususnya untuk filosof Ki Hajar Dewantara itu dari Kartasaputra. Nah, demikian teman-teman, tambahan dari saya yang melengkapi presentasi kelompok sebelumnya. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Tadi sudah saya coba memberikan contoh yang jelas dan detail agar teman-teman mempermudah ya, teman-teman memahami, terutama ini kan kita tidak hanya prodi PE ya, tapi juga ada prodi yang lain. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tadi terkait dengan investasi bodong ya hati-hati ya teman-teman. Semisal teman-teman itu mendapat tawaran menginvestasikan uang dalam jumlah besar dan tingkat pengembaliannya tinggi di atas 10%, maka teman-teman ya harus berpikir bijak. Apakah itu benar-benar koperasi atau sebetulnya hanya menjadikan koperasi sebagai kedok, seperti yang beberapa waktu lalu terjadi pada kasus koperasi Pandawa. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman. Apakah sudah jelas semua? Apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Oke, baik. Yang lain bagaimana? Oke, ya terima kasih reaksinya. Yang memberi reaksi ya, kalau sudah jelas. Apakah ada yang mau ditanyakan? Untuk kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan UMKM di masa pandemik, saya sudah sharing ya minggu lalu teman-teman. Nanti bisa dibaca-baca lagi. Saya presensi lagi ya teman-teman, sebelum kita akhiri. Baik, Bu. Polisi Hombing. Uli. Tata. Hadir, Bu. Tika. Hadir, Bu. Wisnu Andika. Hadir, Bu. Alex. Hadir, Bu. Adi. Hadir, Bu. Jendri.
Hadir, Bu. Epin, Hadir, Bu. Novianti, halo Novianti. Novianti, Tia, ada ya? Hadir, Bu. Oke, Ice, Hadir, Bu. Hugo, Hadir, Bu. Deka, Hadir, Bu. Sela, Hadir, Bu. Justin, Justin, Bagas, halo Bagas, halo Bagas, Alan, Alan, Bonivita, Hadir, Bu. Ani, Hadir, Bu. Amore, Hadir, Bu. Oke, baik. Yang tidak saya panggil itu yang tadi masuknya awal, kemudian sudah saya presensi. Adakah yang kelewat ya? Kayaknya tidak ya. Saya belum Bu. dipanggil, Bu. Iya, Saya, Bu. yang belum dipanggil adalah yang tadi masuknya sudah saya presensi. Yang tadi saya panggil-panggil itu adalah yang belum sempat saya presensi, teman-teman. Jadi hari ini yang tidak datang adalah Uli Sihombing, Maria Novianti, Justin, Bagas, dan Alan. Yang lain masuk. Kemudian untuk minggu depan, terkait dengan survei, apakah sudah selesai semua teman-teman? Minggu depan kita akan memulai presentasi untuk survei koperasinya ya teman-teman. Silahkan nanti link video surveinya dikumpulkan di LMS, perwakilan saja yang mengumpulkan. Kemudian besok minggu depan teman-teman akan bercerita tentang survei kalian, maka silahkan kalian membuat PPT ya, PPT mungkin 4-5 slide yang isinya kaitan dengan hasil survei kalian, misalnya ada nama koperasinya, ada foto koperasinya atau foto kalian, kemudian hal-hal penting itu ditulis di PPT, lalu kalau penjelasan panjang lebarnya itu nanti langsung saja kalau mau menjelaskan. Jadi poin-poin pentingnya saja ditulis, foto kegiatan sama foto koperasi dan nama koperasi. Alamatnya juga boleh. Tapi kalau penjelasan panjang lebarnya itu nanti langsung di Zoom aja. Besok disepakati saja siapa yang akan men-sharekan PPT. Kalau ada yang disampaikan itu kurang, nanti teman lain bisa menambahkan begitu. Jadi slide PPT paling 3-5 itu cukup. Itu teman-teman kegiatan untuk minggu depan.
dan minggu depannya ya kalau tidak salah. Jadi kalau minggu depan belum selesai, maka dilanjutkan minggu depan. Maka semua harus siap karena kita tidak tahu yang besok itu yang dapat undian besok tuh apakah kelompok 1 atau kelompok 8 nanti kita undi ya teman-teman. Gitu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ibu, saya mau bertanya, Bu, dari kelompok 1. Apa? Kemarin pada saat kami melakukan wawancara, Ya. jaringan kami itu semuanya terganggu, Bu. Jadi layar monitornya tuh pas di-record hitam semua, Bu. Jadi kami berencana mau mengedit seperti pertanyaan, terus baru ditambahkan dengan jawaban dari narasumbernya, Bu. Apakah bisa? Bisa, nanti ditambah aja gambar-gambar, misalnya gambar koperasinya tersebut, kemudian gambar bapaknya kalau ada atau ibu yang jadi narasumber, begitu. Oh iya, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Begitu teman-teman, yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Bu, izin tanya, Bu. Untuk tanggal Ya. share link-nya tanggal berapa paling lambat, Bu? Oh, yang linknya? Ya, sebelum kuliah koperasi, nggak apa-apa. Di-share di ini ya, teman-teman. Nanti akan saya buatkan assignment hanya untuk menuliskan linknya saja di LMS. Kemudian kalian juga share saja langsung ke WAG, ya paling tidak sampai besok Minggu atau Senin gitu. Oh iya, Bu. Makasih, Bu. Ya, H-2 sebelum kuliah itu di-share di grup ya, supaya teman-teman lain bisa ada kesempatan untuk melihat video kalian. Kemudian untuk PPT-nya dikumpulkannya setelah ini saja, setelah presentasi saja. Supaya nanti kalau ada tambahan bisa ditambahi gitu. Ada lagi yang lain teman-teman? Tidak ada? Baik teman-teman, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita akan mengakhiri perkuliahan kita. Tadi dibuka doa oleh L. Saya minta bantuan dari teknik mesin ya. Salah satu, siapa yang akan menutup dengan doa? Yang belum pernah atau semua malah belum pernah ya, saya belum tahu nih. Apa Mas Amore atau Mas Duto, Mas Frans atau Mas Aldo, silahkan salah satu siapa? Mas Frans sudah pernah berdoa belum di kuliah saya ini? Udah, Bu. Penutup Belum ya? pas kemarin. Udah, Bu. Oh sudah. Mas Aldo? Sudah, Bu, waktu Oh, presentasi, Bu. ya. Duto? Halo Duto? Duto atau Duto? Nggak ada jawaban ya. Amore? Sudah pernah memimpin doa belum? Belum, Bu. Ya udah saya Oke, aja, Bu. ya, baik. Mari kita tutup dengan doa ya, teman-teman. Ya. Mari Ibu dan teman-teman sebelum kita menutup perkuliahan kita hari ini, ada baiknya kita tutup dengan doa. Izinkan saya membawa doa ini dalam ajaran agama saya, agama Kristen Protestan, yang lain boleh menyesuaikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus,
Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa, di mana atas berkat-Mu, Kau masih boleh mengumpulkan kami pada hari ini, Kau masih boleh mengizinkan kami untuk mengikuti kegiatan perkuliahan di hari ini. Semoga ilmu yang telah kami dapatkan hari ini dapat berguna bagi masa depan kami, dan selanjutnya kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing, baik itu yang akan melanjutkan kuliah maupun kegiatan lainnya. Kiranya Engkau yang menyertai kami sepanjang hari ini, tetap memberikan kesehatan, sampai nanti di malam hari ketika kami nanti akan tidur. Doa yang jadul sempurna ini Bapa, kami panjatkan kepadamu, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Baik, terima kasih ya Mas atas doanya. Teman-teman, terima kasih atas Sama-sama Bu. partisipasi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat mempersiapkan ya teman-teman untuk minggu depan. Terima kasih teman-teman. Untuk linknya itu kita sepakati saja, dikumpulkan paling lambat H-2 semua saja ya teman-teman. Berarti Senin malam ya, Senin dini hari. Senin dini hari ya teman-teman untuk linknya. Baik itu di LMS maupun di WAG. Oke, demikian teman-teman. Iya, Bu. Nanti yang share hanya perwakilan saja. Jangan lupa menuliskan nama dan NIM kalian yang ikut survei. Yang tidak ikut tidak ditulis. Begitu. Jadi di video kalian ya yang ikut survei saja, yang ikut wawancara, yang ikut terlibat, yang ditulis nama dan NIM-nya. Gitu. Karena mungkin ada beberapa yang masuk kelompok tapi dia tidak melanjutkan kuliah ya, berhenti di tengah-tengah proses, entah memodifikasi, entah hal lain kan ada. Baik teman-teman, kita sepakati minggu dini hari ya untuk mengumpulkan di LMS dan juga di WAG. Terima kasih ya teman-teman, sampai jumpa. Sehat selalu teman-teman, tetap jaga kesehatan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Kembali Terima kasih, Bu. Terima kembali kasih, Bu. kasih teman-teman. Terima kasih, Bu. Sama-sama kembali kasih. Sampai jumpa minggu depan.